cry sometimes when I'm lying in bed. I get it all what's in my head, and I'm feeling a little peculiar, sadist. And so I wake in the morning and I step outside, and I take a deep breath and I get real high, and I scream for the top of my lungs, lampu neon. Ya baru sama Eno di sini. Sehat ya? Sehat dong. Lampu sih nggak? Yoi. Mata gue mantep nggak? Jadi begini, para Mantep. cabul dan cabulis. Tadi sebuah tembang dari Pornon Blonde. Ya. Itu artinya adalah 4 cewek yang kagak ada bulenya. Ya, nggak? Ada satu cowoknya kayaknya deh. Oh iya. Ada satu cowok, ada satu cowok Ada bener. Tapi nggak ada yang bule. Heeh. Nah, judulnya What's Going On. What's going What's Going On. Emang iya? Bukan judulnya What's Up. What's Up. Iya, WA, judulnya WA. Judulnya WA. Mereka tuh penemu WA sebenarnya. Iya, penemu WA. Judulnya What's Up. What's Up. Heeh. Gila, Nah. royalty tuh. Ngobrol sama dia nggak boleh. Karena kalau nongkrong main dulu, gua nongkrong di Kemang tempatnya Gorus. Tuh kalau nongkrong situ dari ketemu malam ketemu pagi, tuh awak baik kerjaan. Kebanyakan ketawanya ya. Kebanyakan ketawanya. Biasa anak-anak Cibinong loh. Cie bijinya nongol. Itu dia. Bukannya dia. Cie bijinya nongol. Anak-anak sepeda sekarang celananya Cibinong semua. Kalau yang rada alimnya Aldino. Alhamdulillah dia nongkrong. Bini gue tuh Nadila, nah dia lahir gitu. Nah, Alhamdulillah. BTW, happy anniversary buat NTRL yang ke 28. 28 tahun loh lu. 8 tahun sudah NTRL berdiri. Nih, Cheers. Cheers dulu. Wah, Cheers dulu. Cheers gue bangko cheers. itu Bang Cheers. Bapak ini dulu. 28 tahun loh. Masih ABG loh. Itu udah kawin itu kalau 28 tahun. Belum. Enggak. Lo kawin umur berapa? 32. Gue juga 33 gue. Berarti 28 lo masih belum. Tapi lu selama bareng sama Netral udah berapa lama berarti, No? Gue dari tahun 98. Pas kerusuhan gue masuk Netral. Dirusuin juga. Pertama kali gue kenal para cabul dan cabulis waktu itu waiting room. Nah, Yang di studio Arlet. Yoi. Di studio Arlet. Gue kan sempet cerita malah tuh waktu gue bareng Otong, yang gue kabur untuk jual mobil mak gue, terus pakai sama Otong. Itu lagi kabur-kaburnya gue di Itu pas latihan itu. latihan itu. Tapi Arlet rame loh emang lu dulu ya, lumayan ya. Itu studio apa namanya, ada tongkrongan teman-teman semua. Gue kenal Tommy, kemana Tommy? Tommy basis kan. Tommy basis. Nah, jadi ini nih Arlet nih. Yoi, wah anjir. Ini gue masih ABG nih. Ini sebelum gue di Netra kan dulu band gue Jakarta loh. Tommy kiri, Tommy nih. Tommy paling kiri. Anjing kayak perempuan gitu, Tommy. Kayak perempuan, iya nggak? Seksi ya? Tuh, nah emang dibilangnya dulu dia Zarima dia. Zarima. Iya Zarima. Laki ini. Iya. Makanya dia ada belakang, takut teteh kelihatan. Kalau malam minggu ke Tebet itu depan Warmo yang kos-kosan C. Oh, Tommy yang ngajakin. W ya? WIS. Wisma. Wisma C. Lu Arlet tahun berapa, No? Apa? Arlet tahun berapa ke berapa? Arlet tuh tahun 2005. 2005. Tapi lu masuk Netral di 98 ya? 98. Sebenarnya sih Arlet yang lama tuh 97 tuh. Oh, 97. Yang yang masih di dalam perumahan. Nah, begitu yang udah pindah ke Pancoran itu baru itu 2003. Nah, itu gue yang di dalam rumah. Nah, yang itu justru yang legend. Emang kan waktu itu lo bareng Ivan gitu-gitu kan, waiting room kan. Waiting room awal, Iya, makanya lu kayak gue liat nggak latihan-latihan nih, waiting room mulu, waiting room mulu. Itu masih di rumah. Baru pas pindah yang ke depan yang Pancoran, iya. Itu gua udah jarang nongkrong. Pastur, jadi pastur. Deket gereja. Apa jeruk purut. Itu dulu band lo masih Jakarta ya? Jakarta, pakai D. Jakarta. Ejaan lama. Belum disempurnakan. Belum disempurnakan. Jakarta. Ivan vokalnya. Ivan. Itu Ivan Fanani ya, bukan Ivan. bukan Ivan Sembiring juga bukan. Bukan. Itu rekod ya?
Itu Boy Red Hot. Covernya. Dan justru yang kenalin gue ke netral itu si Tommy sebenarnya. Oke. Jadi Awal Tommy, muasalnya. jadi awalnya dulu tuh kayak si netral ini lagi studionya digusur di Palbatu, Oke. dibikin jalan Casablanca tuh kan, digusur. Akhirnya pada latihan di tempat gua. Kebetulan si Bimo tuh baru keluar. Oke. Justru gua dulu tuh mainnya sama Miten emang awalnya sama almarhum, sama Miten sama si Ateng, basisnya Voodoo. Ya. Gitarisnya si Edovan Voodoo tuh kan. Edo. Bukan Van Halen. Dok, apa kabar dok? JMP 1 udah dijual. Nah, habis itu ditawarin lah gue masuk netral. Si Tommy justru yang mengajukan gue, Mengajukan. tapi untuk adisional dulu. Ah. Terus nggak berapa lama manggung. Udah gitu sampai rekaman tuh gue kalau dimasuk-masukin netral sama Om Bak, si anjing emang. Kayak di pur dulu. Pur dulu. Sampai udah rekaman terus nih gue sebenarnya di netral apa enggak sih gitu. Dan di pertengahan rekaman yang album pertama gue tuh yang Nurani ya, Paten itu, nah itu gue baru masuk netral, jadi gue masuknya tuh tahun 98 akhir. Padahal lu dari tahun 97-an gitu udah ikut latihan ya? Udah ikut latihan, Bahkan udah ngebantu manggung. udah ngebantu manggung. Gitu. Nah ini menariknya, lu personil termuda pada saat itu tuh di netral. Pas lu diajak sama Si Om. Om Si Om bagus. almarhum Om Miten. Lu rada canggung gak sih no? Ngeband sama yang lebih tua pada saat itu? Awalnya sih lumayan canggung ya, terus kayak pertama tuh kayak gue kayak ngikutin gayanya Bimo gitu Oke. kan. Mau nggak mau, maksudnya kan karakternya Bimo kuat juga kan di situ. Terus kata Om Bak, sudah lu main gaya lo aja lah, nggak usah ngikutin Bimo. Sudahlah gue main. Dan itu ada 3 drummer sebenarnya. Siapa itu? Ada si Tony Trax tuh dulu Jogja. Oh iya benar, manajer Sukamti yang pertama. Ah iya itu Tony Trax, Hengki, Hengki almarhum juga tuh. Sama gua. Ya. Wah itu kan 2 jago-jago banget ya. Terus gua kayak udahlah nggak mungkin lah gua. Terus begitu gue yang masuk, gue tanya sama Om Bas, kenapa gue Om Bas? Itu yang duel tuh lebih jago gitu. Ya buat ngimbangin ke main bass gue aja ya kan. Berarti gue nggak jago-jago banget, cuman buat ngimbangin dia doang kan bangke. Tapi waktu itu pas lu masuk itu referensi awal yang dikasih sama netral apa no? Selain lagunya netral. Lu kan belum Travis itu 9 tahun itu. Belum maaf. Dia lebih ke apa ya referensinya? Lu dengerin lagu-lagu punk aja sih no gitu. Terus maksudnya lebih banyak emang lagu-lagu netral yang dikasih ke gua. Gitu kayak justru tuh awal-awal tuh gue bawain sampah tuh. Oke. Sampah, terus Bobo, terus udah gitu Walah udah pasti ya. Ya. Nah maksudnya 3 lagu inti itu sih maksudnya yang gue pelajarin, maksudnya buat next untuk bikin lagu berikutnya tuh yang kayak gitu. Tapi begitu bikin lagu berikutnya Nurani kan itu jauh banget dari lagu-lagu itu ya. Nah ternyata emang mereka pengennya begitu masuk gue itu lagunya memang nggak kayak netral yang sebelumnya. Oke, dirubah gitu, konsepnya. dirubah konsepnya. Nah, emang ada ritual ditelanjangin kalau masuk netral? Itu ada banget tuh. Itu ada banget tuh. Ditelanjangin, kalau enggak kayak ada tuh yang kayak iseng-isengnya anak-anak zaman dulu lu. Kayak misalnya di hotel nih. Kan dulu hotel zaman dulu kan masih pakai sabun yang ini. Sabun yang itu. Itu ada tuh yang cukur bulu. Ini dia. Itu ada tuh yang cukur bulu jambi, nanti si bulu jambinya tuh ditaruh di bawah sabun. Oke. Jadi kalau kita mandi kan pas kayak gini, anjing ini ada bulu siapa di badan gitu. Jadi ya kayak ritual-ritual gitu adalah yang kayak misalnya disodok-sodok pakai pensil, pantatnya. Nah itu kerjaannya Om Baks tuh. Om Baks itu muda ya bandel juga. Wah, itu sih lumayan sih. Emang entah itu dari personil atau dari kru, itu pasti ada tuh ditelanjangin. Anjir. Pokoknya itu ritualnya yang baru masuk, ospeknya Ditelanjangin. Ini kapan nih? Ini udah lama nih, ini di kamar mandi mana ya? Gue juga lupa nih. Ini bathtubnya sama lantainya kok ceperan lantainya ya? Iya ya. Tapi kayaknya bathtubnya dalam ke bawah itu. Karena kalau cuma segini, Jadi kayak WC jadi. Kayak WC jongkok. nah, ini mungkin banyak udah pada nanya, tapi mungkin banyak yang belum tahu juga. Eno Gitara, sekarang jadi Eno Dramara, saudara dari Doni Damara. Nih, Main kungfu dong. kungfu. Oh iya, udah tahu main Iya. kungfu ya bernama Wida Doja. Iya, pilih aja. Nah, awalnya berarti bokap lu namain itu untuk lu menjadi pemain gitar apa gimana? Lu tahu ini Brian Eno nggak? Pemain gitar zaman dulu. Nah, bokap gue tuh namain gue Eno tuh dari situ. Dari situ, oke. Bokap gue tuh seneng banget gitar lah gitu ceritanya. Udah susah payah lah mereka bokap gue tuh ngasih gue les gitar dan les segala macam. Ternyata
larinya gue ke drum juga emang cocoknya gitu. Tapi emang basicnya tuh gue dulu emang senangnya gitar. Gue tuh dulu tuh megang drum tuh takut banget loh. Karena? Maksudnya kayak ngeliat drum tuh kayak ya grogi aja lah. Terus jadi dibeliin drum sama bokap itu yang main pertama tuh kakak gue yang cewek. Oke. Dan gue justru nggak berani kalau misalnya kayak mau main-main, udah deh kakak gue yang main cewek, terus gue main gitar gitu, main-main kayak gitu. Dan waktu itu gue main drum itu kebetulan satu band ini nggak ada yang main drum, jadi gue jadi tumbal. Di keluarga? Bukan, ada teman-teman SMP lah, mau manggung 17-an, lagunya Agli Kinjo, enggak. Ini apa? Kepiting kepaku, kepiting kepaku. Everything about you. Deng 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 deng. Kepiting kepaku. Kalah kuntilanak. Pak gue gitu, Agli gitu. Oh, itu jago nama itu. Itu zaman-zamannya itu 94 SMP tuh gua. Terus akhirnya lu pas belajar tuh masih ngasal banget dong berarti dong? Ngasal banget, sampai sekarang aja gue masih ngasal. Enggak, gue otodidak lu. Jadi bener-bener kayak kagak les sama sekali ya? Kagak les sama sekali. Jadi bener-bener kayak lihat video, terus kayak begitu bokap tahu gue kayak seneng drum, bokap tuh mulai tuh ngasih video-video The Police, terus si Led Zeppelin gitu. Nih drummer keren ini gini-gini. Emang bokap suka musik kan. Nah, gue emang paling kepincut tuh sama si Stewart Copeland. Sadis itu. Lihat Stewart Copeland kalau main kayak gampang ya. Padahal susah. Kalau dipraktekin. Terus kayak dia main kayak gitu pakai traditional grab, yang pakai yang begini, miring begini. Udah gitu emang dari dulu basicnya gue emang paling suka sih band bertiga gitu. Dan pas banget masuknya The Police. Masuknya netral lah. Kalau masuk The Police mah seneng banget gue. Akhirnya iya benar bertiga. Dikit lah. Dari The Police 3 orang. 3 orang. Ternyata 3 orang. Kalau gue The Polda. Polisi damai. Aslinya dapat satpol. Nah tapi lu tiba-tiba dari style drum yang tadinya lu dari Stewart Copeland sampai akhirnya lu memilih untuk kasarnya boleh dibilang Travis Barker. Lihat kayak transisinya sih, mulai dari kayak gue sempet suka sama Tricol juga, Tricol, terus udah gitu gue sempet suka sama Taylor Hawkins. Terus kesini gue lihat kayak band yang bertiga, terus yang power mainnya, terus udah gitu dan lagunya juga kayak masuknya hampir sama genrenya sama netral si Travis Barker, makanya kayak beberapa emang part-partnya dia sering gue ambil juga gitu. Cuman ada beberapa part juga kayak dari Stewart Copeland gue ambil juga gitu. Oke. Sampai kalau dandanan lo akhirnya sampai dibilang nih para netizen itu pada bilang kalau lo Travis Barkernya Indonesia. Masih ada yang bilang sampai sekarang, karena sekarang udah nggak terapis. Sekarang lebih ke terapis. Terapis. Pakai baju tapi nggak pakai apa-apa. Mau saya pijit? Kalau emang ada yang bilang sih, masih ada yang bilang kayak gitu. Cuman kalau gue sih udah yang di tahap yang ya udahlah, ya bebas aja sih, cuek aja lah gue gitu. Kalau maksudnya at least masih kayak positif, dan maksudnya kayak beberapa ada kayak netizen kayak yang komennya di Instagram, asal jangan pakai kata-kata yang wah lo anjing lo gini-gini, gue masih nggak masalah lo, santai aja sih gitu. Ya namanya idola. Iya, gue bebas-bebas aja gitu, nggak masalah sih mau dibilang kayak bang lo Travis Barker banget mainnya, itu gue masih nggak masalah. Lo anjing lo bangset diruin gini, nah itu gue baru kayak udahlah mendingan di blok aja yang kayak gitu-gitu kayak gitu. Gue sekarang lo ngeliat gue kayak Jared Leto. Oke. Jared let go kayaknya. Lepasin aja. Iya, ada tiap nongkrong sama dia pasti ada ceritanya. Ini cara gembel gue nih. Kalau misalnya suatu ketika lo terbangun, lo adalah Travis Barker, kayak film Quantum Leap tuh. Oh iya, yang pindah-pindah kan si Quantum Leap tuh. Hal pertama apa yang lo lakuin lo? Gue bangun-bangun jadi Travis Barker. Itu. Travis Barker bangun. Mobil-mobilnya sih yang gue naksir. Iya. Gue pilih mobil lagi. Oke. Kalau Travis bangun jadi bim-bim bingung. Gue mau jadi slang jadi I miss you but jadi ribet.
Bokap masih sering nonton manggung lo ya? Nah bokap Gue masih ketemu pas sering Sound of 90s tuh. nonton kan dia. Nonton. Nah bokap tuh emang paling seneng kalau misalnya gue manggung itu dia nggak pernah maksudnya nggak pernah ngeribetin. Dan emang dia selalu pasti kayak misalnya datang nih, kayak kamu manggung di mana gitu, di sini. Udah Pak, nanti lewat backstage aja nonton dari belakang. Dia tuh nggak suka. Malah mau dari depan. Dia emang pengen dari depan dan emang dia tipikal yang kayak ya udah gue beli tiket, gue pengen nonton anak gue dan gue pengen nikmatin show-nya gitu. Jadi dia ngerasa kalau di samping panggung tuh dia nggak nyaman gitu. Jadi setiap dia datang udah pasti tuh di depan panggung. Nah, Ya, gue ingat pas ini loh, pas kita Sound of 90s. iya kan? Iya kan, Datang doi. Wah, di belakang loh, mau jadi di depan. Dia emang demennya kayak gitu, emang dari dulu tuh kayak gitu. Pernah suatu waktu kayak gue lagi mau pertama kali gue manggung sama Netral nih di keluar kota tapi ya ke Jogja. Tiba-tiba kayak wah gue rusuh tuh di kereta, masih naik kereta kan, wah ugal-ugalan deh pokoknya gini-gini. Ternyata bokap satu gerbong sama gue di belakang katanya, nggak bilang anjing. Terus kamu lagi di kereta? Iya papa di kereta juga nih. Wah jangan-jangan nih satu gerbong nih, katanya bener satu gerbong. Tapi udah memang dia nggak mau mengganggu gue sama teman-teman band gue. Ya udah dia pokoknya sampai di Jogja pun dia biasanya pasti pesan hotelnya yang beda dari hotel gue. Terus kayak misalnya di sana bener-bener kayak mereka sama nyokap gue tuh kayak jalan-jalan doang. Nanti di rumah tuh baru cerita-cerita. Wah seru ya kemarin kamu manggungnya gini gitu. Nonton. Wah itu dukungan orang tua tuh canggih tuh. Itu Bokap gue suruh gue jadi pemain poli. Kalau main poli gue ngeband gak boleh nonton. Poli pantai lagi. Pakai bikini. Nah, ini berarti pas dibikin studio sama bokap tuh Arlet ya? Arlet dibikin studio. Itu emang biar supaya lu gak keluyuran? Iya, dulu gue tuh sering banget kayak main-main, wah sewa studio ini, mau main ke luar gitu, kata bokap. Udah nih gue bikin studio, tapi ajak aja temen-temen lo main di sini udah gitu. Tadinya kan Arlet itu ini kan laundry kan? Arlet Laundry. Arlet Laundry itu punya keluarga. Itu punya keluarga, itu dari nama-nama gue masing-masing tuh. Apaan sih Arlet? Andi, Rosida, Lona, Eno, sama Tasya. Oh, gitu. Ini gak ada yang tahu tahun nih. 97 gue nonton. Baru tahun 2020. Baru bilang Bang. Itu maksudnya singkatan. Oke. Bokap gue Andi, nyokap Rosida, Lona, kakak gue Eno, gue Tasya, adik gue. Dari Gitu, tahun 97 Arlet. saudara-saudara. Ternyata itu nama singkatan. Iya. Jadi emang bokap gue dulu suka singkatan juga kayak gue juga. Guys. Kalau nyokap dulu main musik juga enggak? Kalau nyokap enggak, cuman senang dengerin musik. Karena emang bokap tuh tiap sore tuh udah pasti tuh dengerin musik tuh. Oke. Udah pasti ada ritualnya dia tiap sore kayak yang dia sambil bersih-bersihin CD-CD-nya dia, kaset-kaset sama vinilnya dia tuh itu udah nggak bisa diganggu tuh. Udah terserah dia deh. Maksudnya kayak dia mau pasang keras-keras jam 4-an tuh udah pasti tuh. Ini yang gue dari dulu penasaran, dari dulu gue kenal Eno. Lu suku apa sih Eno kalau ini? Jawa, Sunda, Batak? Security kayaknya. Tidurnya malam mulu. Jaga mulu. Suku apa yang suka jaga? Security. Jawa gue Jawa. Kalau gue nanya ras apa ya? Kan jawab ras Muhammad. Kalau dia Mas Ruhamad. Oke dia. Oh iya. Maman Uu. Bukan Anu, Maman Uu. Sama Mas Ruhamad. Roma Starpit. Oh Jawa ya? Nyokap bokap Jawa ya? Nyokap Batak. Oh nyokap Batak. Nyokap Batak. Bokap Jawa. Oke. Tapi lu kalau pulang kampung ke Jawa apa ke Medan? Jadi kayak semua keluarga tuh udah di Jakarta semua. Jadi kayak gue kalau misalnya dan nyokap tuh anak udah paling tua. Jadi kayak banyakan tuh kalau kumpul di rumah gue semua. Oh keren. Gitu. Lu berarti ada gosip ini mengatakan para cabul dan cabulis. Ada gosip mengatakan kalau Eno nggak pernah naik kelas. Ya iya, emang bener bukan gosip itu. Hah? Kapan? SMA kelas 1 ke kelas 2 tuh gue gak naik kelas tuh. Gue kelas 2 ke kelas 3. Oh ya? Gue kelas 1 ke kelas 2. 2 gak naik? Iya. Terus lu pindah? Tadi di mana tadi? Di 17 Agustus. Oh, Tebet. Tuak. Tuak. Terus udah gitu, ada satu teman gue nih yang ngebohongin. Kenapa? Jadi gue, lu nggak naik. Jadi ini ada 9 orang nih, gengan gue nih SMA nih, satu SMA. 9-9-nya nggak naik kelas. Oh, enggak. Nah, satu teman gue bilang, lu pindah naik atau lu
tetap dituak gitu. Gue kayaknya tetap dituak nih si Ferdi kan. Gue tetap dituak. Soalnya gue mau ngelain kesalahan gue di kelas 2. Oh iya deh, gue tetap deh gue di kelas 2 juga dituak. Oh iya, pas dia daftar kelas 2, gue naik kelas 3. Tuh dia bilang, wah lo anjing lo bercandanya masa depan. Jadi sampai sekarang dia ada kelas gue terus. Ya, Ferdi. Nasibmu ibarat sambal mata. Jadi dulu bercandaannya tuh bener-bener kayak buat masa depan banget ya. Nah, berarti lu pindah ke Depok waktu Depok, itu? pindah rayon. Jauh dong lu dari Tebet. Jauh. Naik kereta gua kadang-kadang. Dari Tapsiun Tebet, Tapsiun. Kalau ada Entahsion ke Tebet. Yoi. Gue mau ngasih tau dulu ini kalau ini bentar Eno mau makan ini juga ini ada. Apa ini? Atara. Nah, ini rice ball. Yang tadi gue kemsut tuh ini. Oh itu. Ayam sambal mata. Oh. Kalau ini wah, goyang nih. Goyang. Dimakan goyang. Siapa goyang? Goyang. Gocuang. Gocuang. Dari apa nih? Atara ya? Follow Instagramnya Atara nih. Thank you banget Atara ya. Thank you nih. Sabi nih. Makanan kita untuk malam hari ini. Gochujang. Gochujang. Ini Korea nih, udah pasti nih. Kalau gochujang. Sana. Wah, aduh. Gue sebel banget tuh kalau Korea-Koreaan. Oh ini Isaura. Osin. Nonton film Osin nggak? Mana ada Osin mata. Ini mata loh. Oke, sambal mata. Mana ada Jepang sambal mata. Oh ini Bali. Itu ini. Udah itu sambalnya nih, sambal mata. Ice chili sambal mata. Ice chili. Lu kuliah UP no? UP. Tahun 97. Masuk UP. Terus 2004 kayaknya udah Yana gua. Udah Yana, enggak usah kuliah lagi. Hampir gue ucap tuh. Jadi kira, 2004 udah Yana pindah gue sama nyokap gue udah Yana. Enggak usah kuliah lagi. Asli. Aduh. Tapi lulus kan namanya sih lah. Lulus. Udah Yana Enggak, lulus. Ambil arsitek. Yoi. Ada yang lu akhirnya dari hasil arsitek belajar gue sebagai arsitek rumah gue sendiri. Oh lu ini yang sekarang kalau rumah orang lain gue takut rubuh. Biar kalau rubuh rumah gue sendiri. Pondasinya aja batu kali gitu. Batu bukan sih, batu kali gitu. Nggak pakai semen ya, kalau nggak pakai semen. Pondasi apa? Batu kali. Jadi kalau tahu batu tahu plastik. lu mau bangun rumah para cabul hubungin Eno. Bisa, sabi. Jadi rumah Barbie. Minimalis, bukan minimalis nih, minimalis. Mini-males gitu bangunnya. Nah, ini nih yang paling seru. Oh. Zaman diskotik, coy. Nah, Eno kan disebut anak disco. Nih, Adis. zaman Eno. Apaan tuh? Oke dong. Bikin baca cabai semenarin, baca meraca, pampada. Itu masuk tuh musik R&B tuh. Iya kan? Rame-rame nyuk bungkuk gitu. R&B. Ini semua masuk ke klub R&B. Rame-rame nyuk bungkuk gitu. Belakang ikut gitu. Bungkuk semua kan anak rap. Si Romi Raja Cetting. Rame-rame bungkuk. Rame-rame nyok bungkuk. Nyok bungkuk. Gitu. Tapi lu bener nyok. Jadi nyok. Nyok. Gara-gara rame-rame nyok. Jadi anak disco. Lumayan sih. Gue dulu bisa kayak misalnya netral manggung nih. Dulu sempet nih 8 kota manggung, itu bener-bener gue nggak ngerasain siang Bung Buluk. Jadi bener-bener sampai nih soundcheck gue nggak ikut, gue tidur tuh. Malam abis main gue ke klub. Abis dari klub
pagi subuh tuh berangkat lagi ke kota berikut. Sampai kota berikut gue tidur lagi tuh. Soundcheck gak ikut lagi. Udah gitu main malam ke klub lagi gitu aja tuh. 8 hari. Jadi anak disco sama Adoy main Parhan. Apa? Adoy main Parhan speak up dulu bener. Iya dulu. Nah, dia yang ini nih pasti ada botol nih no. Nah, itu tuh dia. Botol apa? Dora. Botol apa minyak kayu putih? Oil wood white nih. Adoy karena mah Dora. Kebun raya. Tahuan masuk. Kebun raya terus dia. Tapi dulu Kang kebun. Gua tuh dulu sempet kalau ada Eno sempet males. Kalau lagi tur sondrenalin. Kota mana nih set? Kelar event set, pas itu di bawah hotel suka ada diskotik. Nongkrong gue Jimmy kadang-kadang ngomong gitu kan. Udah seru-seru nih, dengan para wanita-wanita joget-joget ya nggak asik-asik lagi joget-joget tung 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 Eno masuk langsung ya tewas pindah tadi tung 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 itu kalau dia masuk udah kelar. Eno sama Andi Rip masuk kelas. Double Dragon tuh ya. Double Dragon. Lagi joget dimanapun berada, pas cewek lagi di depan gue nih tuh. Hilang. Eno. Ya hilang Jimmy lagi depan gue. Gue lagi prank, mau yang prank. Oh no. Goodbye. Udah. Kalah di komuk kita berdua dulu. Itu kok udah itu tapi sering itu ya, tapi selalu ya masih hotel kita pasti bawahnya ada diskotik. Itu dia makanya yang bikin kita ya nggak bisa istirahat. Iya. Jadi kalau apalagi habis event, habis acara nih, kelar, udah kelar segala macem. Udah, habis mandi turun bawa nongkrong. Ya udah. Siap-siap dulu lah ya, siap-siap dulu. Wah, joget-joget. Udah. Ini emang gue udah sinetron. Aman, gue masih kuat tuh, ilmu gue masih kuat. Lagu sampai kamar kan, ganggu. Kamu sampai kapan? Siapa sih? Tengok sana sih, kok pindah ceweknya? Bos, jagoan lewat. Namanya Andi Rip lewat. Katanya, Jimmy lagi. Aduh. Nah, ini gue mau ngucapin terima kasih dulu. Seperti boleh lihat gue jadi bulu kles tuh hari ini. Wrangler tuh, Ini terima kasih banget untuk Wrangler yang sudah memberikan. Oh, ada wartegnya juga loh dia. Apa tuh? WRG, warteg Wrangler. Ini the best nih. Ini juga the best nih, Chicano ya. Chicano. Untuk McMuil. Udah dapat jaket, dapat celana, dapat kaos. Wah nih jaket. Thank you. Akan gua langsung nempel backpatch. Wrangler. Gua udah siapin backpatch sosial di sini, ya kan? Di sini backpatchnya The Addicts. Belakang backpack. Oh, udah lo konsep nih ya. Begitu dapet ini lo konsep. Langsung konsep. Cakep. Nah, jadi kalau misalkan mau yang warna hitam belum ada sih buat bapak. Kali bapak Wrangler mau ngasih, tapi bisa aja. Nah, Om Bax ini tiba-tiba, gue baru tahu tadi di depan para cabulos, dia tidak ngomong ke seluruh personil netral ketika dia harus pindah ke Bali. Betul. Nah, itu bagaimana ceritanya? Dia tiba-tiba pindah ke Bali itu gara-gara apa sih? Bosan sama Jakarta? Nah, gue juga bingung. Coki aja istrinya orang Bali nggak pindah ke Bali. Dia siapa gitu? Coki aja masih di Jakarta. Jadi beli bagus. Iya. Terus tiba-tiba pokoknya dia bilang sama gue, Bung Ens, sama Om Cok nih lagi mau latihan nih. Gue udah beli tanah, maksudnya gue udah beli rumah, gue udah biayain anak uang sekolah buat di Bali. Gue pindah Bali ya. Lah, gue bilang, lah gila nih Coki aja kaget. Maksudnya lu nggak tanya-tanya gue dulu, Om Bak di Bali gimana kayak gimana. Tiba-tiba dia emang basicnya tuh dia senang pantai. Jadi dulu nih kalau misalnya anak-anak sering banget diajakin ke Ancol sama dia. Cuman ya males kan ya lu kayak anjing kayak umurnya itu ke Ancol. Terus dia tuh seneng yang di Ancol yang tau nggak yang ada mall, terus ada pantainya itu. Nah dia tuh sering tuh kayak minum, terus liatin bulan di situ. Emang old school, emang tua aja. Ancolnya juga bukan Ancol, Binaria. Binaria. Iya, jadi kayak akhirnya kesampaian lah dia nih pindah ke Bali. Cita-cita dia berarti dari cita-cita dia. Tapi sebelum pindah dia sempat mikir tuh kayak gila no ya, kok tiba-tiba gue bisa pindah ke Bali ya? Padahal kan rumah gue di Jakarta, teman-teman gue semua di Jakarta. Lu gimana lu 2 bulan lagi mau pindah baru mikir. Cuman dia akhirnya kayak memang satu keluarga ini memang pengen pindah ke Bali. Tapi kalau latihan lu gimana? Ya mau nggak mau dia
Datang ke Jakarta ya? Datang ke Jakarta. Biasanya misalnya manggung tanggal 15 gitu. Kayak tanggal 10 dia udah datang buat latihan gitu. Wah, berarti Agak repot sih emang sebenarnya. Tapi ya, lu cita-cita cuy, ya kalau mau kata di fak-fak juga kalau memang tinggal di fak-fak, mau di fuck off juga. pulang ke Jakarta. Pulang main ke fak-fak gue. Yuk. Itu kita jadi kita Itu di timur kan? iya di Irian. Fak-fak kita ke sono semua. Bukan fuck gitu. Ini gimana sih? FAK dia. FA. Bukan FUCK. Oh dia FAK. Oke. Nah, ini lagu Trompet Iblis. Ini menjadi lagu pembawa sial. Emang iya? Ini lagu, tahu nggak sebenarnya Trompet Iblis itu apa? Apaan? Bir. Bagus. Oh. Lo kalau lagi minum bir kan trompet kan. Tapi iblis mabok. Gua pikir trompet jauh. Bukan. Jadi kalau lo minum bir kayak di trompet kan, tapi mabok. Trompet iblis. Trompet Iblis. Itu. Tapi bos sial emang. Iya, gue tiap kali bawain ini lagu nih berapa kali waktu itu di Padang badai, tiba-tiba angin gelap. Akhirnya cuma 3 lagu, netral udahan. Terus di mana tiba-tiba gitar Coki mati. Ada aja nih lagu nih, apesnya. Mungkin gara-gara iblis kali ya. Makanya akhirnya kayak udahlah nih lagu nggak usah dibawain lagi, nggak pernah dibawain sampai sekarang. Ganti judul, bubur merah bubur putih. Suling iblis. Ini suling doang. Gila dikit angin ya gitu jadinya. Nggak badai-badai amat gitu. Sulingnya suling listrik lagi. Anjing pakai kabel. Kalau nyetir lumayan tuh, suling listrik. Ini sempat hampir batal pas mau bikin konser 25 tahun. Akhirnya konser di I6 Kemang. Oh iya, ini gue yang sama Erik mau bikinin juga ya waktu Iya, akhirnya bener dibantuin sama Erik juga. Tadinya mau hampir batal, kenapa emang no? Nggak tahu dari penyelenggaranya, maksudnya banyak kendala lah kayak gitu. Akhirnya kayak anak-anak, udahlah kita bikin sendiri aja lah. Maksudnya netral bersama tim kru dan maksudnya tim produksi lah. Udahlah akhirnya bikin di i6 yang maksudnya kayak kita bikin yang lebih intimate. Nggak usah terlalu banyak dan ternyata taunya penuh 800, harusnya itu kapasitas 400, yang datang 800, akhirnya gantian. Gue tuh ada di bawah parkiran sama Jibro Riot Cup mau naik, penuh banget bang, ribet. Di bawah. Iya, ternyata kayak gitu Bung Buluk. Jadi kayak pas pelaksanaannya ya emang nggak bisa dibendung sih, akhirnya ya udah mereka rotasi aja gantian gitu. Nah gue penasaran ini no, jadi boleh dibilang lu tiba-tiba kan tadi udah cerita, kita balik ke masalah Dramara. Masalah Dramara. Lu kepikiran nggak sih kayak gini loh, ketika awal sebenarnya lu dari zaman Stuart Copeland, lu kepikiran nggak sih lu suatu saat ini jadi kayak gini, lu jadi drummer idola para remaja? Nggak pernah sih gua, nggak pernah kepikiran karena pas main drum tuh langsung tiba-tiba gue di Jakarta band, nggak berapa lama langsung masuk netral. Sempet additional Bima band gue dulu. Tahu Bima nggak? Dua Hati. Iya. Bimo. Bukan Baby. Oh, itu Baby. Sorry, Baby. Itu apa? Dua Hati. Pokoknya si Bunga Terakhir. Last Flower. Jadi gue sempat di Jakarta, terus langsung main ke additional Bima band, terus langsung di netral gitu. Jadi maksudnya kayak gue nggak kebayang bakalan jadi pemain drum di band profesional lah. Padahal gitu. lu nggak les sama sekali pada saat itu. Gue nggak les sama sekali gitu, dan makanya kayak lo kok bisa buka sekolah drum gitu. Di sekolah drum itu yang ngajar bukan gue sebenarnya. Jadi kalau gue lebih ke yang kayak misalnya hobi. Nah itu jadi gue ngajarin lebih ke kayak passion nih. Sama kayak lagu-lagu kayak gitu, bukan basicnya gitu. Karena basic pun gue sebenarnya nggak terlalu ngerti, Bung Buluk. Tapi kalau drum pertama lu inget no? Yang lu punya merek apaan? Ada. Rolling gue punya, dulu gembel banget drum gue. Gue pertama dibeliin bokap tuh Tama. Langsung Tama cuy. Tama. Tapi Tama second juga waktu itu. Tapi Tama awal-awal masih Jepang kan? Iya, masih Jepang. Kan? Belum cokin. Belum. Gua rolling, friend. Buset, dipukulnya bukan dung. Dok. Nah, iya itu pertama kali tuh gua Tama bokap kasih warna pink. Nah, anjir
Warnanya pink ya. Tapi udah tahu tuh drum tuh kemana tuh, gue udah nggak tahu tuh. Dan itu masih Jepang emang. Nah itu dan itu yang gue bilang tadi, maksudnya gue belum main drum tuh juga. Cuman bokap, maksudnya dibikinin studio aja lah, dibeliin drum itu. Dan pertama kali gue nyoba emang pakai Tama. Sampai sekarang lu di endorse sama Yamaha. Yamaha sekarang ya? Yamaha. Lu AR Yamaha sekarang ya? Yamaha Esa. Yamaha Esa. Itu dia. Iya Yamaha. Lu punya ritual katanya kalau misalkan mau manggung. Apa? Lu punya ritual nggak? Gua sih yang udah pasti kalau gua biasanya kalau dulu ya, ini nggak tahu nih, ini udah lama nggak manggung. Kalau dulu gue biasanya enek tuh pasti jackpot tuh gua. Wah, asam lambung. Muntah-muntah. Yeah. Nggak tahu itu katanya sih bisa, katanya dibilang nervous juga bisa kayak gitu kan. Tiap anak-anak tuh udah ada tuh kayak coki gigit kuku. Kalau ombak udah pasti berak tuh. Udah pasti. Mau di mana aja juga. Ada nih satu nih kayak di gua manggung di Bogor. Gue mau jackpot nih, enak banget. Gue masuk ke kamar mandi, anjing di dalam WC-nya ada tokai. Anjir. Wah nggak jadi kan gue jackpot. Udahlah gue keluar lagi. Tiba-tiba ombak masuk. Ritualnya dia kan boker. Tiba-tiba, Gus, lo ngapain Gus? Gue boker. Lah itu kan ada tainya, gue bilang gitu. Gue tiban aja sama tai gue kan. Dia udah gitu. Airnya tuh kotor lu, air di baknya tuh kotor. Terus Gus itu kan airnya kotor, lu ceboknya gimana? Kan udah gue bacain Bismillah. Ngaruh gitu loh baca Bismillah jadi bersih airnya. Anjing emang ombak tuh. Gitu. Gue gak bisa gue asli. Gue mending nyari gue. Makanya gue aja gak bisa. Gue kalau kamar mandi yang kotor gitu mending gue di kebun. Iya. Daripada kamar mandi kotor. Iya. Gue pernah waktu itu kebelet mules, kebelet ini. Kebelet bakery, zaman roti bakar Edi masih buka di lapangan tembak Senayan tuh. Kau tahu ya. Gitu. Gue mules banget, gue pas ke WC-nya, buset. Udah bukan pang lagi tuh, Pak. Death metal. Kata gue, baunya aja udah bikin anjir. Aja mati udah 8 tahun tuh di situ bangkainya. Wah gila udah pesing, bau segala macam. Akhirnya gue liat dari ini parkiran mobil, ada semak-semak nih. Ya udah gue dari situ. Di situ. Mau medio sini lah, lebih enak ya kan. Kebalik ya? Enggak, gue minta temen gue kan air dong buat cebok, diambilin air di gelas itu, gelas minuman. Wah cebok, wah gue bilang kontol, air panas jing. Kita mau roti bakar air panas, kontol, anjing gila biji gue melepuh semua, parah. Lu itu lu bukan yang ambil air bener, katanya lu sudah ambil air, maksudnya buat cebok gua. Itu kan biar steril. Iya tapi kalau gue siram, melepuh. Bisa kalau mau ngeteh kali. Kagak kita buat di bakery. Jangan gue sampai cebok doang. Tapi kenapa air panas diambilin ya? Itu dia. Caranya buat biar anget gitu kan. Itu gue ingat bahkan gue pakai baju. Biar masuk lagi. Itu gue ingat ini. Padahal udah gini nih. Wah air panas. Gue pakai baju Smashing Pumpkin ya Siamese Dream. Oh yang anak kecil 2. Udah dari jadi gue keringinnya pakai itu kan. Masih ada kopet-kopet ya banyak nih. Gue sih plastik udah. Lama gue taruh di mobil. Lama lupa gue taruh di mobil kan. Temen gue ngeliat, Pol, ini kaos gue cuci ya, gue pakai aja situ. Oke, gue pakai dulu sekarang. Masih ada kopet-kopet. Ada kali 10 hari kan gue bersihin itu. Muka anak kecilnya cemong dong. Ada tai-tainya gitu. Nah kan lo saya Dream anak kecil tuh ada tainya. Judulnya berubah. Bad Dream. Dikasih Bad Dream. Nah tadi pas lu kasih tahu ke Ombaks, akhirnya lu bikin lagu itu bersama si Tuan 13, ya kan? Ombaks kan bilang takis, sikat. Dia tapi udah jadi secara temanya dari Ombaks tuh udah ngasih atau dari lu sama Coki bikin tuh udah ngasih? Jadi pokoknya kita ngasih ke Ombaks tuh musik doang. Oke. Udah kalau tema terserah deh Ombaks. Gue tuh sama Coki tuh selalu kayak gitu. Udahlah tugas dia lah sebagai vokalis terserah. Pokoknya gue biasanya membenarkan kayak misalnya ada kata-kata yang ini kurang nih Gus, yang ini kurang nih, yang ini kurang nih. Cuma kalau secara lirik biasanya dia semua tuh. Oke. Nah jadi dia pas kontekan sama Upi, udah tuh idenya dia berdua aja. Langsung dikasih judul bacot. Awalnya itu tadi, awalnya sebenarnya Mister Ngecrot. Anjir, oke, Mister Ngecrot. Nah, antara itu Mister Ngecrot apa bacot. Cuman kayak anak-anak Mister Ngecrot terlalu frontal. Terus udah gitu ada 2 kata, mendingan 1 kata tapi yang catchy aja udah bacot. 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 Bukan Andre Tiranda ya.
Itu bacotnya beda lagi. Itu bacot siksa kubur. Beda. Ini bacotnya netral. Gitu. Nah, buset. Aji, Bolo Meyer masih gitu bentuknya. Jadi Kobuzer tuh. Jadi Kobuzer podcastnya pakai billboard sekarang. Tadi gue dari BSD. Pakai Jimmy Jeep lagi. Pakai Jimmy Jeep. Besok kita cabut pakai Jimmy Jeep sini bisa nih. Bisa lah. Sama drone. Di sini pakai drone. Sama Jimmy Mul. Jimmy Mul tajam. Oh, gue ingat dulu pernah tuh satu kali gue main lah sama Jimmy kayak Rockstar Collaboration juga. Oke. Jadi lagi itu gue ketawa banget ada satu fansnya dia, fans After. Om Jimmy After. Iya, kenapa? Om Jimmy sekarang After Pirul Alajim. After Pirul Alajim. Ya. Ini di mana nih, No? Ini di luar kota nih kalau nggak salah nih waktu itu lagi ada klinik session. Terus kalian kita pas lagi klinik di Kalimantan itu sekalian manggung. Oke. Gitu. Nah ini gue inget nih kalau nggak salah sama Balawan juga nih. Oh, yang klinik netral apa personil? Netral nih personil satu gua, Coki, sama Om Bax, sama Balawan. Jadi dibagi 4 lah kliniknya. Nah Om Bax tuh selalu minta paling terakhir. Oke. Karena dia paling nggak bisa apa-apa. Jadi akhirnya setelah klinik tuh kita main lah jam session berempat. Kadang bawain lagu Nurani, Balawan sambil ngisi. Kalimantan ya? Kalimantan. Wah, bahaya nih. Kalau nggak salah waktu itu sempet main di Sampit nih pas habis kerusuhan lagi. Lu ditanya nggak lu waktu itu? Tahu gue. Ada keturunan Madura nggak gitu-gitu? Om Bak ada keturunan Madura. Gue ngeliat dia di Penggal aja. Kalau gue pernah main di Kalimantan gitu, jadi kata Pak, Mas, nggak ada keturunan Madura ya? Nggak ada, Mas, saya Sunda semua. Walaupun nenek moyangnya nggak ada, Mas. Nggak ada sih, emang kenapa? Soalnya gini, Mas, nanti ada cium kan katanya. Kalau kita akan ngeliatin satu daerah di mana tuh banyak dayak-dayak yang akan punya parang, yang kalau ada keturunan Madura walaupun dari nenek moyangnya, itu parangnya otomatis langsung ngegrorok. Wajib nelpon semua. Mandau. Mandau. Nelpon semua. Mas, kita ada keturunan Madura nggak sih? Enggak lah, dari mana? Nenek-nenek moyang ada nggak? Ada nggak ya? Nah lu mak gue aja kamu. Jadi kayak dari gue jadinya. Gitu, ini gue pas abis banget kerusuhan nih. Anjir, gila. Dan abis itu disuruh main kan, adalah kayak ketua orang Dayaknya gitu lah di sana. Sampai kita diajak makan di rumahnya, terus udah gitu sampai dikasih, ini mau nggak nih buat jadi mandau yang asli tuh ternyata pegangannya itu dia nggak pakai ada kayu-kayunya, bener-bener kayak cuman karet doang. Nih mau nggak nih bawa pulang buat oleh-oleh di rumah. Anjing tak terbang di rumah males juga. Oleh-olehnya apa kek? Makanan kek. Us mandau muter-muter dulu. Mandau. Aduh. Om Bax agak diem sih. Di situ. Agak diem. Karena ada agak diem. Gitu. Nah, kalau ditanya misalnya kalau di Kalimantan gitu misalnya tanya, "Kamu ada teman mana?" "Dari mana?" Nah, udah kelar lagu. Namanya siapa? Gus Bagus. Ya, kelar lagu. Gus Bagus. Lu kayak Eja Yayang di sini. Anjing Eyang Jaja. Ini banget emang nih anjing nih lagi zaman-zamannya cat rambut dulu. Dan ini nih celana itu Alien Workshop. Workshop. Dompet rantai. Emang iya? Nggak tahu nih. Bukan. Mungkin saya supit gitu dah. Iya pokoknya ini apa? Aduh celana apa ya? Nggak tahu lah pokoknya nih Kamsel lah pokoknya. Nggak tahu lah gue. Tapi ini di zamannya tren cuy celana zamannya gini. Tren. Buat dimake. Iya ya. Bukan bootcut, ini udah gombrong nih. Cutboot ini. Ini di mana kayak di kebun? Jadi bootnya di cut. Nah, ini nggak tahu nih kebun mana nih. Oh, ini pokoknya kalau nggak salah buat majalah atau buat cover album gitu lah. Majalah. Ombak pakai sendal. Iya. Iya, di anak-anak kan kayak gitu loh. Emang bener-bener kayak udahlah cuek sendalan aja lah gitu. Gua kadang-kadang anjing risih juga ngeliat. Begitu pas sampai bawah anjing sendal. Ini almarhum Iten ya? Almarhum Iten. Gitu. Nah, ini playlist kita akan ngomong. Lu sekarang lagi, playlist akun Spotify apa sih, No? Gue baru bikin Eno Gitara. Gue juga udah bikin loh, Lucky Lux. Gue baru bikin banget loh. Kalau gue baru cuman punya 2 folder, Pang-Pangan sama Memetalan. Gue followernya cuma 1. Lu nggak tahu berapa istri belum? gue. Tapi lu bikin Karena dia yang bikinin. Aku follow ya.
Sip. Lu bikin playlist gak sih? Bikin. Apa yang Playlist gue tapi tetap stuck di 90s sih gue, Bung Buluk. Ini Masih Smashing Pumpkins, terus Deftones, habis itu apa ya? Angels and Airwaves masih, Foo Fighters gitu-gitu masih. Tapi apa namanya? Lu kalau sekarang dengerin lagu masih physically dalam arti CD lu dengerin atau digital? Banyakan masih CD sih gue. Masih CD di mobil pun play dari CD. Misalnya kayak gue mau jalan nih kayak tadi kesini, gue CD di rumah gue tuh masih ada kan, masih. Jadi gue pasang di CD changer dulu tuh 6 biji emang gitu. Anak 9 pokul 9 pokul kids. Yo, Ya, 90s. masih di chargernya beli yang 12 tuh di belakang Panasonic ya. Terus muter, bosen yang ini ganti. Cep. Suka panas tuh dia. panas. Tapi nih. Masih kotak-kotak badannya. Yo, Sekarang ya. Bulan-bulan. Sekarang kotak aja, nggak ada kotak-kotaknya. Ini masih six pack. Masih sabi lah nih. Masih berani telanjang-telanjang. Nah, zaman kalau masuk diskotik kelar kita. Iya enggak? Zaman ini udah gue manjem ya. Kita mah sangkain maling Metro Mini. Dia beda lagi nih. Nah, bisnis. Tadi sempat ngobrol-ngobrol di luar. Eno sempat mau ditawarin untuk buka usaha jualan ikan koi ya. Koi apa arwana? Arwana. Agung Helprok udah jadi pedagang arwana tuh di Arokwana. Arokwana mah ini ya? Iwan. Agung tuh Red Frog. Arwana tapi namanya Red Frog. Kodok merah. Itu Agung itu. Sampai koi juga. Lu tuh awal gini, gue tuh sempet di Instagram, gue komen komenan menu kan, bikin udah ditanggung gini. Aduh gue nggak bisa ngerawatnya gini. Terus pokoknya siapa yang komen tiba-tiba lu jadi, kok jadi main arwana? Itu gimana ceritanya sih lu? Jadi awalnya ada ini kontes arwana. Si Iwan bilang, lo inilah ngomong kayak support ya Arwana Indonesia gitulah pokoknya. Ya akhirnya gue ngomong lah gitu. Terus tenang, ntar dikasih deh pokoknya ikan gitu. Oh ya udah, gue nggak kepikiran tuh, udah lama itu sebelum pandemi. Terus tiba-tiba kayak ya itulah gue WhatsApp komen-komenan sama lo di Instagram. Habis itu tiba-tiba Iwan nongol lagi tuh. Jadi nggak nih lo mau ikan gitu, sediain aja akuarium. Gue belilah akhirnya akuarium itu buat si Arwana. Udahlah gue beli gitu, terus akhirnya dikasih lah arwana si Super Red ini. Udah tiap gue posting tuh ada aja tuh DM, bang gue kasih arwana ya. Wah anjing, akuarium lagi nih urusannya. Akhirnya dikasih lagi lah gue 2 arwana. Akhirnya udahlah cukup ya arwana 2, cupang lah dikasih. Gue posting cupang, bang gue kasih cupang aja gini. Kasus cupang gue jadi 160 karena kan? Gara-gara itu. Nah sekarang gue ada burung di rumah, nggak gue posting. Oke, silakan DM di posting nggak, DM dicabul aja. Bang main burung lo, gue kasih ya. Aduh gila, burung binatang. Ada lovebird, burung ewe. Kalau kata orang tuh ngomong, bang lakbird. Burung laki. Lakbird. Nah tapi cupang ada berapa biji sekarang? Gua cupang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, gue 160. Oh ya? 160 liter. Wah, bisa dibikin film kayak 101 Dalmatian. Gara-gara sama. Posting cupang. Iya kan? Kasih lagi. Bang, main cupang gitu. Gue pengen arwana ini. Wan. Ada akuarium. Sabi, Wan. Berapa meter bisa gue bikin. Sabi nih. Wan, arwana, Wan. Ya. Apa kita interpret Iwan Sen lo kok biar gue apa? Super Red. Akuarium banyak gue. Gue punya ini bikin jualan ini bisnis sekarang dikit-dikit. Namanya Aqua Napang tapi Aqua. Aqua Napang. Gue jualan akuarium, kalau mau bikin bisa custom, paludarium, bisa jadi gue yang jualan. Nah, nggak benar bisa nih? Bisa, ya bisa. Jadi emang Aqua Napang jualin akuarium, tanaman air. Gue mau ngasih gue ikan spatula nih sebenarnya nih. Nah, gampang, lu mau berapa senti? Kita gue bikinin. Agak gede sih ikan buaya itu. Buset. Ini ya apa namanya? Alligator gar ya? Iya. Segede gimana yang ngasih awalnya? Itu bisa sampai 2 meter itu kalau dikali. Makanya, gue masukin di kolam, ntar ikan mas gue mati semua. Goodbye. Ikan masnya jadi pepes dimasukin gitu. Iya.
Paling kalau dia cuma ngasih yang awal-awal, lu butuh akuarium 150 kali. 20 sentian sih. Oh 20 sentian ya 150 lah. 150 kan. Aman, biar bagus muter ini lah. Kalau 1 meter atlet tuang dia maju mundur. 1 meter kali 10. Maju mundur doang nih bos. Tapi sekarang lu usaha apa ini no? Masih ada nggak kan? Dulu sempat Racer Kids. Berhenti Racer Kids tuh sempat 2011. 2001. 2001 sampai 2011 10 tahun lah. Nah, Eno drum school sebenarnya masih jalan, cuman pas pandemi ini kan banyak kayak orang tua muridnya nggak ngasih lah. Terus di studio juga gitu kan di dalam ruangan. Terus si pengajarnya pun juga kayak agak-agak masih takut lah untuk kayak ngajar. Jadi kayak masih off dulu sih untuk sementara ini. Tapi terus, setelah pandemi mah ada lagi ya? Kemungkinan ada lagi. Kalau gue suruh ngajar online nggak bisa muluk gue. Maksudnya gue lebih seneng kayak ngajar tuh kayak ketemu orangnya langsung. Karena kan gue biasanya chemistry-nya biar lebih enak ya. Jadi tunggu aja kalau yang pada mau sekolah di Eno Drum School abis pandemi. Menurut informasi katanya sih bulan Februari udah aman. Februari Maret katanya. Februari Maret udah mulai mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Nah, kalau gue di rumah boleh dibilang gue fobia mekadal, friend. Kok gue Eno katanya. Kalau gue fobianya sama itu cicak. Ih sama itu gue awalnya cicak. Gue sama nggak fobia sih, gue lebih kesungkan aja gitu, nggak enak sama dia. Ada dia dulu. Wah ini jauh banget nih. Memberanikan diri untuk foto dan memosting binatang yang paling saya takuti selama ini. Bukan takut, tapi lebih ke sungkan. Gak enakan gue sama dia. Ini jepretannya dari jarak jauh. 8 kilo ini pakai tele. Tapi cicak juga jijik lu. Iya, sungkan. Gue juga pengen gue sama cicak tuh. Iya kan? Nyebelin gitu. Gue paling sebel tuh, kan gue punya kucing tuh di rumah si Roxy. Kadang-kadang kucing kan kalau dimain-mainin. Terus kalau dia mau ngasih oleh-oleh ke majikannya itu apa yang abis itu kan sama dia dibawa. Jadi gue lagi tidur enak-enak, nonton tiba-tiba dia ke gue mau ngasih oleh-oleh ke gue, dia mau ngasih. Tuanku ini aku bawain kamu oleh-oleh. Cicak berani gini-gini, gue kabur. Wah, gue bisa. Gue tuh kalau misalnya ada cicak di rumah nih, mesti dimatiin gitu di kamar nih. Gue sampai ngeliat bangkainya gue baru bisa tidur di rumah. Beneran, gue segitu takutnya sih, segitu sungkannya gue sama dia. Cicak, ya? Iya. Dan anak gue nih yang paling gede nih si Gili nih, doyan banget reptil. Anjir. Dia tuh bisa nangkep kayak ginian nih di rumah gue ada nih. Bunglon ditangkap, ditaruh di tempat kayak plastik gitu tuh, plastik tempat makanan. Terus bisa waktu itu dia bawa ke kamar, tapi gue agak menyesal juga sih, gue marah gitu karena dia karena excited mungkin dia dapat itu, terus dia bilang, "Pak, lihat deh Pak, keluar." Ini lepas di kamar mampus gue, gila. Akhirnya dia kayak sedih gitu sambil bawa keluar. Aduh, gue nggak enak juga. Cuman ya gimana orang gue sungkan. Lo jelasin kalau bilang papa tuh sungkan. Iya. Papa sungkan. Gak enak bawa tuh. Gak enak malu itu nih. Tapi all reptil, gue semua reptil tuh, gue ular pun takut. Iya sama gue juga. Sama gue berarti dia. Cuman gue suka nonton kayak kalau ada National Geographic tuh ada ular-ular gitu. Suka gue nonton tapi kalau begitu pasti sama. Wah, gila. Wah, gue pernah itu nyolek di Taman Safari yang ular sanca bule, Ansa albino, yang buat foto tuh dilingkerin. Itu gue baru megang begini doang nih di badannya. Merinding lu kan langsung. Anjir mau megang. Dan sekarang lu perhatiin deh, di rumah-rumah tuh sekarang cicak udah mulai ada di lantai-lantai deh. Ya? Apa mungkin lagunya bagus kali dia melantai. Jadi kita ke lantai dulu ya. Kita ganti lagu besok. Melantai dia. Terus lagunya diganti. Bukan cicak di lantai, diam melantai. Kalau dulu kan kalau zaman-zaman disco, kita ke lantai yuk. Gitu. Ini cicak gitu sekarang. Katanya itu kan Segido kan, mari ke lantai dansa. Dari lagu yang sama. Undang cicak tuh lagunya tuh. Nah, ini nih sepeda. Gue postingan kemarin baru di posting main nih. Ini sebenarnya udah lama ya, terus lu chat lagi ya? Ini tadinya merah, tadinya namanya Red Scorpion. Jadi White Scorpion. Jadi White Scorpion. Iya. Jadi ini sepeda tahun 2001. Zaman lowrider memang pada saat itu ya? Iya, zaman lowrider. Waktu di Jogja gue lagi ke
ke tempat batik itulah, Mirota Batik. Terus tiba-tiba ada tukang kayak parkirnya gitu kayak, "Bang, mau bikin lo rider nggak?" Masih zamannya pakai foto lagi. Jadi dia ngasihin foto-foto gitu loh, album foto. "Nih gue ikut festival di Malaysia gini-gini segala macam. Boleh deh bikinin gue yang kayak gini." Gitu. Terus gue pikir udah ngomong doang. Taunya beneran dikirim sampai ke rumah. Iya. Tapi sekarang kan lagi musim sepedanya, lu sekarang sepedaan pakai gini nih, muter-muter. Kagak dimusuhin gue kalau pakai ginian. Lama lo gitu pasti. Enggak, gue kalau ini kayak buat kayak di rumah atau sama Muter-muter ya? anak-anak gitu, paling gue pakai ini gitu. Cuma kalau misalnya barengan sama kayak yang anak-anak sepeda itu lah pakai fiksi aja sih. Gua kira pakai ini, yang lain pada pakai Wah, fiksi. dimusuhin pasti gue. Coy, ntar ini Berat ini coy, langsam. Gas, man. Nah, lu sama mak gue dong, Di banyak kesamaan nih. Mungkin doang kagak ini. Coba disama-samain. Sama nggak kira? Iya nggak? Sama carut kadal iya. OCD iya, gue juga parah no. Iya kan? Lo nggak bisa kan lihat misalnya mbak lo nih bersihin rumah, terus tiba-tiba ada bingkai foto lo sampai miring. Kesel nggak lo? Iya. Iya. Oh, sama. Kenapa tinggal lo giniin doang nggak bisa sih gitu? Sama dia mah. Iya nggak sih? Gue mah gantungan di mobil aja, gue nggak pernah tuh pakai gantungan apapun. Karena kalau goyang dikit, ngik gue berhentiin. Ngik gue berhenti. Gue copot aja, aku gitu. Parkir mobil tuh gue lama lu. Biar lurus. Biar lurus. Segini. Lu sama cap jari OCD nggak? Iya. Gue termasuk OCD cap jari. Sampai kayak misalnya mbak gue nih, abis masak, abis megang apa, megang pintu berminyak, itu gue sebel banget. Sama. Ini siapa sih yang abis ini? Gue lapin pakai tisu basah. Kok lapin gini? Gue di rumah tisu habis buat ngelap doang. Sama gue juga. Untung sekarang ada tisu yang 17.000 dua tuh di pinggiran jalan tuh kan. Beli gituan lu seminggu bisa 2 tuh ngelapin itu. Gue juga kayak gitu. Nggak bisa tuh gue tuh. Sama gitu. Terus kayak kompulsif. akuarium udah mulai agak berjamur. Pasti ngelap mulu. Iya. Asli sama. Berarti lu sebenarnya bisa no kalau mau main aquascape. Orang OCD tuh pasti doyan aquascape. Iya, cuman waktunya sih. Si Arwana ini aja tuh lumayan OCD gitu. Kayak ngeliat, wah anjing ada tainya langsung gue serok, gue buang. Sama. Nggak, kayak akuariumnya jadi nggak bersih aja gitu. Gue tuh itu bisa banget lu main itu aquascape, tanaman dikit-dikit lapin. Gue kucing gue bulunya ngacir dikit doang ke sini. Gue copot, atau gue gunting. Iya, gue guntingin tuh. Pantatnya kan, bulu pantatnya kan. Biar gue giniin, gue sama kita. Iya, gue juga gitu gue. Tinggal komuk doang nih. Ngeliat suatu hal yang nggak simetris kayak nggak enak ya. Wah, OCD forever. Yoi. Obsesif kompulsif disorder. Sebelum ngetren para YouTuber, sebelum ngetren para podcaster, ya enggak. Ini masih zaman handycam. Lu udah nge-vlog 10 tahun yang lalu, 2010 berarti. Udah bikin vlog. Gitu. Lu Sampai sekarang segitu-gitu aja. tadi sempat cerita sama gue kan. Gue cerita kita lagi ngobrol berdua di luar tadi pada caburan. Wah, gue waktu tur gue salut sama Erik Sukamti. Jadi gue tur sama Erik kan, terus tiba-tiba berhenti di kota ini dia bikin video. Berhenti di kota ini dia bikin video. Terus gue main lo. Kalau dia enak dia udah ngerti mau gimana. Kita ya. Kalau kita Bikin stok yang banyak. Bingung ntar yang ada ngeditnya gimana. Kita sih yang penting kalau abis kelar ngomong mabok aja dulu gitu. Bikin stok yang banyak sampai rumah. Yang mana nih? Yang kapan nih? Iya maksudnya kalau Erik kan emang dia udah tahu apa yang mau diambil. Kalau kita kan lebih kayak udahlah ambil aja dulu, ntar tinggal edit. Begitu pas edit bingung banyak banget. Tapi lu masih ada video-video lama yang lu ambil dari ini lu? Ada. Belum tayang ya di Bukannya belum gue transfer, masih formatnya video di Vcam tahu kan lo? Yang kecil gitu. Nah iya ada, masih ada. Wah itu dari sebelum jamuran digitalize dulu tuh. Harusnya ya. Jangan kasus super glad. Waktu pas gua bikin dokumenter video-video zaman bibis, zaman segala macem, wah nggak keputar semua. Jadi ada yang cuma keputar sedikit, sisanya nggak bisa karena jamur. Di digitalize dulu aja. Iya sih, tapi gue emang gue save gue taruh tempat yang aman sih, Look. Memang maksudnya kayak gue taruh pasti di kamar, AC, udah pasti tuh. Dan maksudnya kayak gue tuh pasti ya OCD ya, pasti gue keluarin, nggak gue lapin juga sih. Kadang gue keluarin aja dulu gitu. Kadang gue lapin luarnya kayak gitu yang ada debu-debu. Dan gue emang karena kayak alergi debu, jadi kayak sesuatu yang debu-debu udah pasti gue bersihin tuh. Ya paling gue buka dalamnya, gue rapi-rapihin kayak gitu. Alergi debu juga sama. Gue emang mata merah langsung ya kan. Emang
Gokin, komuken doang belum sama. Nah, ketemu sama Nadila Ernesta yang akhirnya menjadi istri tercinta. Katanya dulu nggak sempat dapat doa restu. Yoi. Dari orang tua siapa? Lu apa dia? Dari orang tua gue. Dari orang tua lo. Lebih kayak beda prinsip aja. Oke. Gitu. Cuman kalau gue orangnya santai sih, beluk gitu. Dan maksudnya maksudnya sebenarnya nggak terlalu memikirkan kayak gitu-gitu nih kalau gue ya. Cuman begitu pas memang orang tua ya udahlah kayak akhirnya Nadila itu kan mualaf. Maksudnya ya udah cuman bukan karena keinginan gue juga gitu. Emang ya udah dia mau, tapi gue juga sampai sekarang pun kayak misalnya gue melakukan ibadah di depan dia bukan berarti gue menyuruh gitu. Ya gue ngelakuin aja, terserah sok dia mau ikut atau enggak. Ya bebas, gue nggak pernah mau maksain sih kalau yang kayak gitu-gitu. Iya, karena kita melakukan ibadah harus dari hati, jatuhnya nggak ada. Jatuhnya kalau misalnya ayo dong gini karena gue gitu. Gue sih lebih dia aja, tapi kadang-kadang memang dari kemauan dia sendiri emang pengen, oh ya udah bagus gitu. Ya, mana itu malah dari hati daripada disuruh. Iya, daripada disuruh. Itu dia. Nah, ini dia nih. Lu nggak pengen berak suruh berak. Aduh belum nih. Berak. School from home ribet nggak? Waduh ribet pak. Ngeprint ya? Ngeprint. Aduh nyalain laptop. Masukin. Aduh. Apalah itulah zoom-zooman itu. Aduh gila. Tapi selama pandemi kan berarti di sekolah dari rumah semua kan? Dari rumah. Dari rumah. Cuman maksudnya mungkin kalau udah SMP, SMA gitu enak kali ya nyalain komputer dan lain-lain, mereka udah bisa. Kalau ini kan bener-bener kayak mesti dikontrol gitu, nyalain komputer, terus udah gitu kalau ada tugas-tugas apa-apa kayak kita mesti standby, suruh ngeprint ini, wah. Gua kemarin ngeprint apa itu biologi apa-apaan, buset, gue baru tahu tuh. Sampai ngeprint perang Rusia, buset, anak zaman sekarang belajar perang Rusia, ya enggak ya? Iya sih, agak-agak lumayan Ribet. Iya sih. Zaman kita dulu paling belajar perang Ponorogo yang kita tahu sama Sultan Hasanuddin, ya, perang Rusia, iya benar. Lenin lah, Stalin lah, zaman sekarang udah belajar Stalin anak-anak SMP gue nih, gue SMP soalnya. Iya, gue maksudnya ribetnya kayak ya kita mesti jadi kayak guru juga gitu, karena lu di sebelahnya kan, di sebelahnya gitu. Dan maksudnya kadang apa yang disuruh sama missnya dia kayak anaknya nggak ngerti, ya udah otomatis jadi kitanya juga gitu. Di mana sih anak sekolah? Yang gede di Yasporbi, yang kecil di Adik Irma. Sama-sama di itu ya. Pokoknya daerah Tebet lah gitu. Tuh Yasporbi gue kalau kesini makan bakso Malik mulu gitu. Wah enak sih emang. The best. Malik juga. Sama juga kan. Sama mulu nih kita nih. Muke beda. Waduh. CD. Demennya bakso Malik juga. Nih, anti cicak juga. Anti cicak lap. Bisa bikin kaos juga. Anti cicak anti cicak lap. Tapi anak-anak lu katanya gak suka lagu netral, no? Gak suka, berisik katanya. Berisik pak gitu. Pasti kayak gue ajak manggung berisik pak. Aduh berisik mulu. Cuma gue ke anak-anak gue lebih kayak, gue gak pengen, maksudnya kayak nggak diajarin main drum no gini. Kalau gue nggak pengen sih, gue lebih pengen dia kayak at least dia suka musik aja deh, gitu. Kalau buat suka alat musik itu belakangan. Gitu. Tapi mereka pada dengerin apaan biasanya kalau lu dengerin? Ada sih kadang-kadang karena emaknya nyetelinnya Blackpink, terus ada tuh ya The Korea itulah. Oh band Korea ya? Korea. Tapi kalau yang cowok masih ada tuh tiba-tiba kayak suka Marshmello gitu-gitu. Wah, lagu-lagu yang sekarang lah gitu karena dari game gitu. Padahal lu cari lagu netral yang di cover kan banyak tuh di YouTube tuh. Keren-keren loh. Iya kayak yang aku cek tiap detik menit berlalu. Kayaknya mesti gitu ya. Cari kan banyak cover-cover tuh. Suruh dengerin anak lu pasti demen. Iya ya. Karena Om Bagus mungkin yang nyanyi. Dia kalau Om Bagus ke rumah nih, itu dia Om Bagus main nih nyanyi ketawa-tawa anak gua. Om Bagus lucu. Aduh. Ini Coki udah interview di sini, Eno sudah interview di sini. Tinggal satu personel lagi kepada Om Bax. Bagus. Beli kapan main ke Jakarta beli bagus, mungkin kalau ke Jakarta tolong kabarin saya lagi beli ya. Dia sunsetan mulu dia. Kemarin tuh dia mau interview. Sunsetan gitu. Sunsetan. Gitu. Kemarin tuh dia mau interview. Cuman tiba-tiba itu lockdown kan. Oh iya, langsung cabut ya cabut lagi dia.
Gak jadi. Oh, iya panik tuh dia panik. Wah, gua bisa pulang lagi ntar, gua bisa pulang. Lo, sorry ya, gua mesti balik ke Bali nih besok nih gini. Ya, kagak jadi dah ini. Aduh. Nah, posting-postingan ke London. Terus gua ngeliat kemarin, woi, tapi kurang ajar dia. Ada perbedaan. Kalau gua fotonya di lapangan Lebak Bulus. Kalau ini Manchester, Chelsea. Stamford Bridge. Waduh, gua kata, gue Lebak Bulus sih fotonya. Lebas bulu. Lebas bulu. Gas. Lo udah kemana aja sih, No? Ya itu nih kemarin nih hoki nih gue. Menang kuis. Ini emang Gading Martin segala ya? Iya. Oh, iya. Menang kuis, yang menangin juga bini gue. Jadi ada kuis bola lah di salah satu stasiun TV. Nah, ini skornya tipis nih. Oke. Terus tiba-tiba ada satu tes terakhir, tesnya tuh suruh ngecop bola biar masuk ke dalam lubang ini. Terus udah kayak pingpong gitu ya, kayak beer pong gitu. Terus kayak nggak tahu nih, ini ternyata tes terakhir. Bini gue, aku ya udah. Pas gue tesnya ngecop bola, emang bisa nih bini gue. Tiba-tiba dia ngecop 2 kali masuk, menang langsung ke London. Berarti penyelamatnya dia, padahal dia nggak tahu bola juga. Kayak naik haji, Pak. Yo itu. Gila ke Stamford Bridge. The blues coy, the blues. Yeah. Arti keluarga untuk seorang Eno Gitara. Keluarga itu seperti napas. Oksigen. Iya, kalau nggak ada keluarga nggak ada oksigen. Bener. Iya nggak sih? Langsung. Kayak nggak ada napas. Nggak ada napas. Ngap. Ngap. Bang, ngap. Bang mau main bang. Ngap-ngapan. Bang-bangan. Ngap-ngapan. Gue jadi apa? Gue di sini antara bego sama jadi kebawa dia nih. jadi ini mulu. Ya tapi emang begitu rasanya. Bener. Bener. Terus setuju gue. Iya kan? Maksudnya kayak apapun deh lo ngelakuin kerjaan atau apapun, kayak balik-baliknya kayak lo ngerasa nyaman begitu pas lo sama keluarga lo, udah pasti sih itu. Oke. Ini kita obrolan dari tadi para cabuler dan japulis ya. Sudah Anda mengerti kan persamaan antara gue sama Eno? Ganteng, oke, sama-sama ganteng. Sama kan. Sama. Anti cicak kelap. Sama. Ya kan. Demen bakso Malik. Sama. Ya kan. Demen Maliknya enggak? Demen Maliknya enggak. Demen Maliknya juga enggak, sama. OCD. Sama. Jadi kalau gue ngeliat hidup ini kita harus nikmatin dengan senyum. Benar. Ya kan. Dengan kita ketawa mulu, senyum terus, maka semua imun kita naik. Kalau sekarang kan istilahnya memperbaiki imun itu lebih baik daripada stres. Ya, enggak. Tadi dia udah bikin ketawa-tawa lu semua pada di rumah. Ya, lu juga pasti pada ketawa-tawa. Nah, itu udah memperbaiki imun lo. Gitu. Soalnya thank you banget Bung En ya. Sama-sama dong. Terima kasih Bung En sudah hadir di catatan si Buluk. Sama-sama, dengan senang hati Bung Buluk. Sebenarnya tadi pas mau di akhir lagu, gue mau nyanyiin lagunya Baterai. Oh, Baterai. Metallica. Tapi susah. Oh, jadinya lagu apa nih kita? Kita ganti menjadi lagu ABC. Baterai ABC. Kan ketawa lagi lu kan. Oke. Dari mana tuh? Dari C. Pasti cinta. Coba. Cicak. Cicak. Anjing, nggak bohong. Nggak pernah dibawain ini kan, cicak-cicak di dinding. Oh iya. Oke, kita ya kan. Di lantai sekarang. Dibikin versi ngebut. Enggak. Kasih tahu. Cicak di lantai, diam-diam melantai. Datang seekor nyamuk, hap, lalu diewe. Thank you. Sampai ketemu lagi di catatan si Buluk. Terima kasih.